Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Kiai Makin Nasir, yang saya hormati Kiai Abdul Qadir, yang saya hormati para masyayikh, tak ketinggalan pula para teman-teman dari Lajnah Turas Syekhona, teman-teman dari Lajnah Turas Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, bahkan saya juga barusan mendengar tadi teman-teman dari Kopi Soda yang jauh-jauh datang ke Bangkalan demi menghadiri acara yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kita dari berbagai daerah dalam bingkai mencintai turas, mencintai manuskrip. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW yang telah memberikan kita petunjuk sehingga kita bisa mengikuti apa yang telah beliau arahkan. Wa ba'du, saya di sini bertugas sebagai moderator yang akan memandu acara ini, di mana acara ini akan diisi oleh 3 narasumber. Pertama adalah beliau Dr. Kiai Haji Mujab Masyudi, PhD ya. Beliau ini alumni pesantren Lirboyo, seangkatan dengan almarhum Kiai Isom Hadid. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke India, Lucknow, Aligarh, sehingga pengalaman yang beliau dapatkan bisa akan kita ambil manfaatnya. Narasumber yang kedua adalah Gus Dr. Ahmad Ginanjar Sya'ban. Beliau ini adalah filolog santri, kalau beliau paling suka mengatakan seperti itu daripada disebut sebagai penakluk kaum Hawa. Beliau alumni Lirboyo juga, tapi beliau ada di Mesir, melanjutkan ke Mesir. Tapi wajah beliau wajah khas India. Kemudian yang ketiga adalah Pak Ibnu Fikri PhD. Beliau adalah pembina Kopi Soda, komunitas Kiai Soleh Darat ya. Beliau adalah Rais Syuriah PCI-NU Belanda dan alumni pesantren Kaliwungu. Sehingga nanti tiap pemateri ini akan memaparkan beberapa hal terkait apa yang ada di TOR tadi. Seperti Kiai Mujab ini akan memaparkan terkait tentang menghidupkan turas di pesantren. Sedangkan Dr. Ginanjar akan berbicara tentang manuskrip keagamaan, dan Dr. Ibnu Fikri ini akan mengatakan strategi pengembangan turas ulama Nusantara untuk generasi milenial. Langsung saja narasumber pertama saya panggil, monggo untuk Kiai Mujab naik ke atas panggung, monggo. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati saudara moderator, para kiai, wabil khusus dzurriyyah dari Hadratus Syekh Syekhona Khalil, para guru, para asatidz, para kolega dan para santri. Alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka membahas, berbincang tentang tradisi tahqiq, ya, bagaimana menghidupkan tradisi tahqiq Durus di pesantren di Nusantara ini. Berhubung waktunya itu cuma 15 menit, maka saya qosor dan saya jamak ini kan. Di jamak itu supaya lebih ringkas, dan di qosor itu dipercepat, ya, ringkas kemudian dipercepat. Untung nanti saya terus tidak langsung assalamualaikum gitu kan, terus turun. Nah, sesungguhnya saya ada 3 hal yang ingin saya bincangkan di sini. Yang pertama, karena akan menceritakan tentang Durus, ya, maka kemudian ya kita akan bicara tentang apa sih definisi tahqiq Durus. Lalu kemudian yang kedua kita akan berbincang tentang urgensi tahqiq Durus di pesantren. Lalu kemudian yang ketiga adalah strategi menghidupkan tradisi tahqiq Durus. Nah, dari sekian banyak definisi, Durus adalah merupakan warisan budaya yang itu masuk di dalam thaqafah dan juga hadoroh, yang menurut saya itu merupakan satu dari sekian banyak warisan yang paling berharga yang telah disaksikan oleh sejarah, di mana Islam berkembang di bumi manapun ia berada. Tidak di Nusantara, tidak di Malaysia, tidak juga di Cordova dan seterusnya. Tradisi menghidupkan bagaimana generasi-generasi yang akan datang kemudian mempelajari dan kemudian mencermati serta melakukan penelitian ulang, dengan kata lain adalah melakukan tahqiq, itu telah diwariskan sejak early Islamic age. Jadi sebagai satu gambaran begini, orang-orang di sini jadi begini, saya ulangi, bahwa khazanah intelektual yang menjadi produk budaya dan pemikiran itu diwariskan dengan cara dan metode yang beragam. Tetapi salah satu yang disampaikan bahwa Durus di Indonesia atau di Nusantara ini menjadi unik, itu saya bisa mengambil dari 2 sisi. Yang pertama, tidak ada secara resmi kelembagaan pemerintah yang terwariskan oleh umat yang kemudian ia dilembagakan dan dilanjutkan oleh lembaga yang disebut dengan negara. Satu misal, kalau ulama dahulu melakukan tahqiq dengan cara menelaah, memberi syarah, takliqat, khasiyah,
lalu memproduk ulang dengan mengadu argumentasi bahwa itu loh nusah yang sudah diterbitkan oleh si fulan masih bagus nusah yang saya tulis. Berani adu argumentasi. Ya panjenengan kalau membaca karangan Syekh Zakaria Al-Ansori kan begitu. Kok kaulnya kitab asli itu selalu dirot terus kemudian mengunggulkan kaulnya sendiri. Nah, ini tradisi akademik yang sangat bagus sekali dan diwarisi oleh sekian banyak daripada ulama-ulama kita. Nah, kembali kepada definisi, saya ngambil yang paling akhir saja. Jadi tahqiq itu ilmun bi usuli ikhrajin nasi al-mahdudi ala suratil lati aradaha sahibuha min haitsul lafzi wal makna. Wa in ta'adzara hada kanat ibaratun nasi ala aqrabi ma yumkin min dalik. Kegiatan untuk mereproduksi catatan atau teks ataupun mahdutot yang kemudian dikemas menjadi lebih sedekat mungkin dengan apa yang dimaknai atau apa yang dimaksud oleh mu'allif, itu adalah kegiatan tahqiq. Jadi pada poin ini kecintaan ulama-ulama dahulu termasuk ulama-ulama Nusantara. Sekurun saya saja misalnya, saya itu punya guru tapi juga teman. Ya, orang Trenggalek. Itu ngaji tafsir Jalalain itu 5 kali. Mulai dari Kiai Sepuh, ya kan, Kiai Maryuki, lalu kemudian ke Kiai Idris, lalu kemudian ke murid-muridnya, sampai kemudian dia baru membaca setelah berguru selama 4 kali kepada guru-guru dan disimak bacaannya itu min awalihi ila akhiri. Lah kalau sekarang anak milenial disuruh seperti itu ya wani bayaran piro. Kan begitu. Lalu bagaimana selanjutnya? Jadi tahqiq intinya secara bahasa adalah membenarkan dan meluruskan jika dimungkinkan di sana, karena dalam bentuk manuskrip itu kemungkinan disalin, lalu kemudian salinannya disalin lagi, lalu salinan ulang yang ketiga itu disalin lagi, maka kemungkinan ada distorsi, ada kekeliruan, ada kesalahan tulis, ada kesalahan imla, itu sangat mungkin sekali, sehingga nas-nas yang dalam bentuk mahdutot itu perlu sedini mungkin sebelum dicetak dilakukan tahqiq. Udah, saya akan langsung masuk kepada bagaimana kalau kita itu membahas dari ilmu filologi. Saya hanya 15 menit, nanti kalau enggak ya sudah dicampur saja. Hampir sama. Filologi adalah dari kata Yunani philos yang artinya cinta, logos artinya kata. Jadi orang yang mencintai kata-kata yang tertulis, lalu mereka himpun, lalu kemudian mereka catat ulang, dan kemudian bisa dicetak, bisa diberi keterangan yang lebih jelas lagi. Saya hanya sekedip menyampaikannya. Kitab Turos di tempat yang saya itu belajar di India, satu kitab itu ketika dijadikan sebagai sebuah mahdutot, maka kemudian orang itu akan diberi gelar doktor jika dia melakukan tahqiq. Saya ulangi,
Orang biasa seperti kita orang pesantren ini saking diharapkan mereka itu menghargai kepada tahqiq, secara akademik mereka boleh mendapatkan gelar doktor secara resmi dari universitas yang memang membuka dalam cabang itu, ya, dengan mentahqiq kitab. Nah, sekarang kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia jujur saja, kita baru bergerak ada tahqiq ketika ada biaya atau dana atau ada hibah, sedekah, proyek, funding yang kemudian mendanai itu. Jadi coba kan. Jadi wanita kiki piro bayarannya. Ini lah kalau misalnya bertahun-tahun sampai seperti orang mentahqiq kitab Bukhari, kitab Muslim, Sunan Abi Dawud, dicari babnya, dicari keterangannya, kemungkinan ada bergesernya sanad atau kemungkinan ada teks yang hilang dibandingkan dari sekian banyak kitab-kitab yang sudah tercetak, lalu kemudian dijadikan kompilasi dalam kitab itu oleh ulama India jadi satu. Jadi wakilah Ba'dunusa begini, wakilah Ba'dunusa begini, wakilah Ba'dunusa begini. Ada semua. Nah, tradisi kita yang demikian itu belum tampak kuat. Sudah ada, tetapi belum tampak kuat. Nah, ini harapannya bisa diperkuat. Lalu bagaimana? Saya masuk kepada apa yang disebut dengan definisi turus. Jadi, turus sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah sebentuk kreativitas yang pernah dihasilkan ulama Islam sepanjang sejarahnya dalam bidang keilmuan yang termanifestasikan dalam bentuk karya-karya tulis, dalam bentuk makhlutot yang secara etimologi berarti nas, yang ditulis menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat. Di dalam Hadroh al-Islamiyah ketika dinasti Fatimiyah atau juga ketika ada kegiatan aktivitas di perpustakaan di Cordova ataupun di Baghdad, kitab itu sirkulasinya selama 24 jam itu dipakai terus. Ada orang datang, tapi sudah antri ada 4-5 orang menunggu kapan selesainya orang yang mutola'ah itu. Ada yang keperluannya mengajar, maka mengajak murid lalu kemudian menulis. Ada orang yang ingin mencatat, lalu kemudian ada orang lagi yang andis. Sehingga selama 24 jam itu orang-orang sama sedekah yang namanya lilin atau minjil yang kemudian namanya mahdutot tadi hidup sepanjang hari, siang dan malam. Jadi di situ belum ada percetakan. Tetapi juga harus ingat, mempersepsi bahwa orang dahulu sangat cinta kepada ilmu dengan menulis dan menulis, mencetak dan mencetak itu juga merupakan sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena dulu ada profesi itu disebut warrok, tukang nulis. Nah kalau di pesantren itu tukang maknani. Saya punya teman namanya Mbah Marhum itu hidup 15 tahun di pondok pesantren tidak disangoni hanya karena dia bisa memaknani. Dan yang pesen itu Gus itu kalau mau ngorek ya tanggung sewu ini Gus yang bukan ada di sini ya. Tolong ya kan. Jadi kalau misalnya ngasai kitab hikam itu berapa, Ibnu Aqil berapa, dulu belum dicetak sama teman saya almarhum Kang Yasin ya, yang beliau memelopori dari Pondok Petuk itu kan adik kelas saya. Nah itu namanya Mbah Marhum itu hidup dari maknani kitab. Nah, kalau sekarang itu ya kira-kira orang ya suruh
begitu tapi dananya ada, ya memang maklum lah ya. Dananya ada. Lah sekarang apa kira-kira? Ini mohon maaf istilahnya untuk mempersepsi bahwa kegiatan itu sesungguhnya pada zaman dahulu juga diperlukan dan memerlukan dana. Orang Barat, baik itu adalah yang ada di Eropa ataupun yang di mana, itu juga mereka mencari kitab itu menjadi profesi. Ini takut kalau saya kelebihan. Nah, tujuannya bagaimana? Tahqiq itu. Jadi tujuan tahqiq daripada Ad-Duros itu saya ambilkan satu saja. Jadi mentahqiq itu artinya menyisihkan apa-apa yang dianggap kurang tepat, lalu dieliminasi, diganti yang tepat dengan membandingkan teks yang dianggap lebih mendekati kepada kebenaran karena berdasarkan ilmu tahqiq itu sendiri. Jadi kalau misalnya begini, ini ada teks nih, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kemudian berbeda, itu tidak dibiarkan, tetapi digerakkan, ayo mana yang paling tepat. Nah, mestinya pondok-pondok pesantren dalam konteks ini, apakah itu pesantren yang di Syekhona Khalil ataupun kemudian yang di Jember ataupun misalnya yang di Jombang, Jawa Barat atau bahkan di luar Jawa, mestinya kalau ada karya ulama yang berbeda cepet-cepet ditahqiq, jangan sampai nanti muncul berbagai persepsi atau berbagai bentuk nusah yang berbeda. Nah, tahqiq juga artinya memunculkan kembali karya-karya ulama terdahulu yang masih dalam bentuk tulisan tangan dengan meneliti usia, bahan, kandungan isinya sesuai yang diinginkan oleh pengarang atau penyalinnya. Jadi saya melihat definisi ini menjadi agak heran gitu kan. Dan sengaja saya tetapkan definisi ini seperti ini. Ternyata penyalin itu ada kemauannya, apakah ingin memperjelas atau ingin kemudian melakukan perubahan kalimat. Nah, walaupun dalam tradisi tahqiq itu tidak ada, tapi definisi ini definisi yang paling aneh menurut saya. Kalau ini betul, mohon nanti dikonfirmasi, maka ketika ada orang mentahqiq lalu sengaja mengelirukan, berarti kita harus bertindak apa? Nah, urgensinya apa? Sudah. Nah, sekarang saya kembali kepada strategi menghidupkan tahqiq. Adzan. Jadi tinggal 2 slide saja saya pangkas. Urgensi tahqiq turos di pesantren. Uniki adzan malih iki. Jadi ada berapa? Nggih.
Jadi begini para kiai, saya ingin sharing saja singkat ya. Urgensi tahqiq turos di pesantren itu apa? Saya ingin mengatakan hanya satu kalimat, melanjutkan tradisi budaya ulama. Kalau ulama dahulu ngorek kitab, kita sudah ngorek. Kalau dulu ulama nulis, maknani, nyalin, kita juga sudah melakukan itu walaupun belentong-belentong. Kalau ulama dahulu sebelum mengajar, berguru dulu sampai kemudian ilmunya menjadi kokoh, kita juga melalui itu, meskipun misalnya bisa juga melalui streaming atau misalnya live meeting atau memakai Zoom. Tetapi tradisi ulama dahulu yang biasa mentahqiq itu tidak lagi menjadi wacana yang menggelurakan semangat kita pada hari ini. Sebagai satu gambaran, Syekhuna Khalil nulis kitab menurut catatan yang saya baca itu 1814, 1816, 1832, 30 sekitar itu. Tapi baru kemudian ditahqiq dan diterbitkan itu setelah 2019 atau 2014 atau 2018. Betapa jeda waktu itu sangat lama. Ulama-ulama dahulu juga begitu. Gap antara ulama ketika menulis kitab sampai kemudian diterbitkan di barat itu sampai 400 tahun, sampai 600 tahun, bahkan ada 800 tahun. Ya. Ini berarti menunjukkan bahwa betapa sesungguhnya umat Islam itu masih perlu untuk digairahkan di dalam mendaki. Mengingat masih begitu banyaknya tugas-tugas para ulama yang diwariskan kepada kita yang belum kita lakukan sebagaimana ulama itu telah melakukan. Nah, slide yang terakhir, bagaimana sekarang strategi menghidupkan tradisi tahqiq di lingkungan pesantren? Yang pertama, melalui seminar-seminar. Jangan dianggap ini bukan sesuatu yang tidak berharga. Jangan dianggap bahwa apa yang dilakukan di tempat ini pada detik ini yang hanya dihadiri oleh sekian orang dan itu semuanya pakai sarung, nggak tahu di dalamnya pakai celana apa, tidak tahu, nggak tahu saya. Tetapi pakai sarung semua. Ini tidak akan menjadi sejarah di kemudian hari. Karena apa? Ini dilakukan di tempat yang sangat mulia, di tempat ulama yang sangat memiliki ilmu yang luar biasa, ulama yang agung, ulama yang menjadi guru dari semua guru-guru ulama di Indonesia. Jadi kalau saya bicara, Gus Ginanjar bicara, Pak, itu apalah upel bahasanya. Tetapi kita berada di sini dengan niat kita itu ngalap berkah kepada hadratus Syekh, insya Allah ilmu yang sedikit ini nanti akan menyebar ke seluruh Nusantara. Muktamar. Jadi muktamar ini juga menghadirkan berbagai filolog-filolog yang insya Allah itu nanti kita bisa mendatangkan misalnya kitab karangan ulama Indonesia itu ada yang mampir di Jepang, sampai sekarang masih di Jepang. Ada yang di Amerika, sampai sekarang masih di Amerika. Yang di Leiden tadi adalah memang gudangnya memang diusungi ke sana waktu itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengambil? Cara mengambilnya adalah dengan melakukan muktamar. Dari muktamar itu lalu kemudian timbul pikiran-pikiran kerja yang terintegrasi dan terinterkoneksi dengan pihak-pihak. Misalnya, hasil muktamar apa? Merekomendasikan bahwa kitab-kitab Syekhuna Khalil, kitab-kitab hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasyim Asy'ari ataupun kitab-kitab yang harus menjadi skala prioritas. Minta tolong kepada perguruan tinggi NU, tolong dibuka ilmu-ilmu klasik termasuk turos
dan berikan gelar doktor kepada mereka sesuai dengan jenjangnya. Kalau misalnya sekelas Sulam Taufik ya dapat magister, kalau sekelas Fathul Wahab barangkali juga sudah doktor dan seterusnya. Nah, saya pikir kita harus melakukan kerja cerdas semacam itu. Dan insya Allah abna'un nahdiyin atau abna'un Ma'ahid al-Islami ini sudah ada mulai dari Kemenang, mulai dari departemen yang mereka tinggal kita itu apa? Teriaklah, tolong, gitu aja mereka akan bisa. Insya Allah begitu. Apalagi kalau teriaknya dari sini, ya kan? Nah, nanti ada apa closing statement apa namanya, pokoknya kami apa begitu. Insya Allah nanti akan didengarkan itu. Nah, lalu kemudian ada halakoh. Jadi selama ini ada halakoh itu kalau ngaji, ada halakoh itu kalau misalnya tabarukan, ada halakoh itu kalau ada basul masail, ada halakoh itu kalau misalnya itu ada orang alim, lalu kemudian datang membacakan baru halakoh. Kalau tradisi-tradisi di Asia Tengah, ya. Kalau setiap ada orang alim datang ke satu masjid, lalu kemudian langsung orang mengumpul. Ya Syekh, hadis nih hadisan. Ya Syekh, berikan aku sebuah hadis yang aku akan ingat bahwa ini telah engkau ajarkan kepadaku. Jadi istifadah kepada orang alim itu tidak harus menunggu sertifikat, undang panitia, apalagi misalnya ada undangan gitu. Jadi kita itu banyak formalitas. Gitu kan. Jadi di sini penting ada workshop kerja yang berkesinambungan, yang nanti barangkali melibatkan para pihak yang baik pemilik mahdutot, lalu sohibul mahdutot atau cucu-cucu sohibul mahdutot dan orang-orang yang ahli dalam bidang itu. Lalu kemudian yang kedua, tahqiq ini masukkan dalam kurikulum pesantren. Jadi jangan dianggap tahqiq ini hanya merupakan satu kegiatan parsial, tidak menjadi penting. Ini sangat penting. Karena apa? Budaya hilang itu karena jarangnya orang melakukan. Dan budaya akan musnah ketika orang tidak melakukan lagi. Jadi kegiatan tahqiq itu akan tetap berada di barat karena di sana ada dana. Tujuan mereka adalah ingin mengalihkan sejarah. Bagaimana agar bangsa atau sebuah komunitas itu lupa terhadap sejarahnya. Saya kalau diberi kesempatan yang kedua nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya peran para muhakik yang mereka itu dibayar dengan funding yang sangat besar. Itu adalah ada perkembangan dari mulai yang tujuannya al-hujum ilal Islam sampai sekarang yang intinya adalah ingin berilmiah atau diilmiahkan. Kira-kira begitu. Ada fase-fase, ada 4 fase tentang itu. Lalu kemudian ada kerjasama antar lembaga pesantren dan perguruan tinggi, lembaga penerbitan dan pusat-pusat kajian turos di lingkungan NU maupun di luar. Nah, ini penting. Jadi kerjasama itu begini. Misal, universitas itu punya dana untuk penelitian. Undang mereka. Jangan dibayar. Karena mereka melakukan penelitian itu adalah bagian daripada pengabdian yang mereka harus lakukan. Apa yang didapat? Ini kiai-kiai cerdas yang kemudian bisa membuat pesantrennya menjadi besar itu salah satu diantaranya kecerdasan sosial. Apa? Yaitu orang-orang pinter dari ITS, dari AUI, lalu kemudian dari ITB itu didatangkan. Setelah datang, saya ini sebetulnya ingin bangun jalan raya, tapi nggak bisa bikin proposal. Jadi kan bisa, oh bisa Pak Yai, saya bisa. Wah, setelah jadi proposalnya, kemana proposal? Oh dibimbing, akhirnya jalannya bagus. Lalu kemudian punya pabrik ini, punya produksi ini dan seterusnya. Itu karena kerjasama. Lah kalau kita itu terus kemudian tirakat, terus poso, apalagi poso ngebleng, lah ya nggak jadi nanti. Jadi harus ada kerjasama. Nah, mohon maaf ya isinya ini bahasanya agak guyon. Lalu kemudian baik di luar ataupun di lingkungan NU. Nah, saya pikir sederet nama
yang ada, yang sempat saya kumpulkan ini diantaranya adalah murid-murid ya, yang memiliki reputasi dari Syekhuna Khalil, yang masing-masing ada pesantren-pesantrennya, yang masing-masing ada lembaga-lembaga yang berkembang. Nah, mari kerjasama atas nama apa? Lajnah Turas Syekhuna Khalil mengundang seluruh murid-murid, seluruh pondok-pondok yang dulu gurunya pernah mondok di sini. Mosok diundang nggak mau. Dong saya itu, mbah saya itu katanya ya pernah nyantri di sini, makanya andai kan saya disuruh jalan ke sini dari Malang itu saya lakoni. Tapi jangan nyuruh begitu habis ini. Karena apa? Saya tahun 80 awal, tahun ya 80 79 itu jalan kaki dari Kediri. Hanya terilhami oleh teman saya di Jajayai Mahrus, lek sampean kui pengen kuat melaku ngelakon nolong ini. Itu jalan dari Pondok Lirboyo ke sini jalan kaki. Saya itu jalan kaki tapi campur naik bis gitu. Nah, itu begitu ya. Jadi mohon maaf, closingnya itu agak guyon, tetapi sesungguhnya ini serius. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, sharing ini bisa memberikan semangat bagi kita untuk melakukan diseminasi, mempopulerkan tradisi tahqiq turas di lingkungan pesantren menjadi lebih besar dan lebih besar. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Mujab atas ulasannya yang Masya Allah ini tadi memberikan kita semakin semangat untuk mencintai turas. Bahkan tujuan-tujuan daripada pelestarian, bahkan perlakuan terhadap manuskrip tadi sudah diuraikan dengan begitu rinci.